Itu adalah jurang gunung yang tenang yang disentuh oleh gumpalan kecil awan dan kabut. Tempat itu sangat mempesona seperti negeri dongeng. Pada saat ini, seseorang hampir dapat melihat kilatan jubah putih yang samar-samar terlihat di tengah-tengah suasana putih berkabut. Sosok itu menonjol seperti peri dari lukisan, membuat pemandangan itu begitu indah sehingga hampir tidak nyata. Namun setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa fitur wanita itu sangat mirip dengan Guru Oyun. Namun dia tidak memancarkan aura dingin dan tenang, sebaliknya, dia bangga dan menyendiri seperti bunga prem salju di angin dingin, menciptakan siluet yang benar-benar menakjubkan. Roar! Seekor naga menggeram di langit. Seekor naga putih besar kemudian berputar dan turun dari langit yang mendung sebelum mendarat di depan wanita yang berpakaian putih. Sudah lebih dari 20 tahun. Wanita berbaju putih menundukkan kepalanya dan menatap naga putih di depannya. Dia tersenyum lembut saat tangannya yang lembut mulai membelai lembut tubuh naga putih itu. Dia bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir bahwa lebih dari 20 tahun bisa berlalu dalam sekejap mata. Hanya ada 1 tahun lagi yang tersisa sekarang. Setelah tahun depan, aku bisa meninggalkan tempat ini dan pergi mencarinya. Matanya membawa sedikit ketidakhadiran serta rasa kerinduan. Ketika dia memikirkan tentang pria itu, matanya akan dipenuhi dengan cahaya hangat. Ciri-cirinya yang sangat cantik tampak hampir tidak nyata di awan berkabut. Roar! Naga putih tampaknya memahami kata-kata wanita putih dan menggeram rendah. Pada saat ini, itu bukan anggota klan naga yang bangga. Sebaliknya ia lebih terlihat seperti anak anjing kecil saat ia mencondongkan tubuh di depan wanita berbaju putih dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat punggung tangannya dengan lembut. Kota angin berawan, seorang lelaki tua memasuki ruangan di istana gubernur, diikuti oleh suara tawa yang jernih dan cerah. Orang tua itu mengenakan jubah berwarna rami, dia hidup dan penuh semangat dengan tatapan seperti obor yang menyala dan sosok yang penuh martabat. Seseorang bisa merasakan penindasan yang kuat datang darinya dari kejauhan. Seorang pria muda berjubah hijau mengikuti di belakangnya. Pria muda ini memiliki kulit putih dan halus, fitur tampan, matanya jernih seperti genangan air yang tenang dengan permukaan seperti cermin yang bisa memantulkan bayangan seseorang. Kakek. Wen Yan segera memperhatikan lelaki tua itu dan cahaya yang bersinar melintas di matanya yang hangat dan lembut. Dia dengan cepat bergegas untuk menyambutnya. Kakek, Anda akhirnya tiba. Haha, aku telah mendengar berita dalam perjalanan ke sini. Apakah bandit giok salju datang untuk menyusahkanmu? Lelaki tua itu tertawa ketika dia bertanya. Kilatan niat membunuh telah melintas di matanya selama kalimat terakhir. Cucuku telah menanggung terlalu banyak kesulitan. Untuk menghindari masalah itu dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di kota angin berawan. Aku tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang lain masih ingin menimbulkan masalah baginya begitu dia tiba. Apakah mereka menganggapnya sebagai korban intimidasi yang baik? Tidak apa-apa sekarang. Wen Yan menggelengkan kepalanya. Oh benar, kakek,
Aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kakek. Wanita ini, Gu Ruoyun adalah penyelamatku. Tanpa bantuannya, aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk melarikan diri dari para bandit. Aku masih bisa melarikan diri dengan hidupku, namun Tian Qi pasti akan dipaksa untuk mengekspos kehadirannya ke mata dunia. Orang-orang itu kemudian dapat menemukan keberadaan kami dengan mudah. Oh. Orang tua itu tercengang, matanya kemudian berbalik untuk melihat sosok yang tenang, rasa terkejut melintas di matanya. Gu Ruoyun, apakah namamu Gu Ruoyun? Berdasarkan pengetahuanku, belum lama ini seorang wanita muda berhasil memurnikan pil dan namanya Gu Ruoyun. Bolehkah aku bertanya apakah kamu berhubungan dengannya? Pria tua itu sedikit menyipitkan matanya saat dia berbicara dan cahaya yang bersinar melintas di matanya. Gu Ruoyun menggosok hidungnya dan mengangkat bahu dengan putus asa. Kurasa orang yang kamu bicarakan itu adalah aku. Dia tidak pernah menyangka bahwa berita tentang tindakannya dalam rapat umum sekte kedokteran akan menyebar begitu cepat, bahkan telah sampai ke telinga mereka yang tinggal di wilayah Blok Utara. Apa? Wen Yan merasa linglung dan tatapan herannya jatuh pada Gu Ruoyun. Jika aku mendengar ini dengan benar, kakek menyiratkan bahwa wanita ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil, sepertinya ada lebih dari yang terlihat. Pemuda lembut yang mengikuti di belakang lelaki tua itu juga menatap Gu Ruoyun dengan heran, sebuah cahaya penasaran kemudian melintas melalui matanya yang halus dan tampan. Haha. Pria tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan jelas, dia menatap Gu Ruoyun dengan kagum saat dia berkata, "Ini benar-benar kasus anak muda yang berperan sebagai pahlawan. Aku tidak pernah mengagumi anak muda, bahkan mereka yang dianggap jenius di wilayah Blok Utara, di mataku mereka bahkan tidak layak disebut, tapi kamu di sisi lain, adalah seseorang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Cucuku ini juga cukup berbakat, tetapi sayangnya kamu telah jauh melampaui dia." Orang tua itu tidak menahan pujiannya, dia bahkan telah meremehkan cucunya dengan selisih yang besar. Mendengar ini, Gu Ruoyun secara otomatis melirik pemuda yang lembut itu. Namun dia kemudian berbalik setelah melihatnya. Namun demikian, satu tatapan itu sudah cukup untuk membuat wajah pemuda itu menjadi sangat merah. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan tidak lagi berani melihat Gu Ruoyun lagi. Wanita ini memang sangat cantik, aku belum pernah melihat orang dengan fitur yang begitu indah. Yang terpenting, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan kakek, sepertinya dia juga sangat kuat. Lagi pula ini adalah pertama kalinya aku melihat kakek menggunakan pujian yang begitu bersinar untuk jenius manapun. Anda terlalu memujiku. Gu Ruoyun bergabung dengan tinjunya, cahaya di matanya berkilauan ketika dia berkata, "Aku pernah mendengar gubernur menyebutkan bahwa dia memiliki seorang penatua yang terkena penyakit dan membutuhkan buah darah naga sebagai obatnya. Bolehkah aku bertanya apakah Anda adalah penatua yang dia sebutkan?" Haha, sebenarnya itu bukan masalah besar. Aku pernah mengalami cedera yang menyebabkanku tidak dapat meningkatkan kekuatanku setelah itu. Kamu juga harus mengerti bahwa selama manusia tidak menjadi dewa hidup mereka akan memiliki batas tertentu.
dia hanya khawatir bahwa aku mendekati batasku sehingga dia telah berusaha keras untuk mendapatkan buah darah naga. Namun aku lebih menerima masalah ini, aku hanya perlu menunggu sampai cucuku tumbuh ke puncaknya sebelum aku bisa pergi dengan damai. Pria tua itu melambaikan tangannya saat dia menjelaskan situasinya sambil tersenyum. Berdasarkan ekspresinya, orang dapat mengatakan bahwa dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan masalah itu, namun dia masih merasa agak tergerak oleh kesalehan generasi mudanya. Buah darah naga memang memiliki khasiat obat yang cukup kuat. Anda bisa mencobanya tetapi mungkin tidak berhasil. Mata Guru Woyun melesat bolak-balik. Bolehkah aku mencoba membantu Anda? Jika dia bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan buah darah naga, dia tidak perlu menggunakan metode lain untuk mencurinya. Bagaimanapun baik itu Wen Yan atau lelaki tua yang santai ini, dia sangat menyukai mereka berdua. Jelas dia tidak ingin merebut ramuan itu dari tangan mereka. Namun Xia Linyu masih sangat penting di hatinya. Dia tidak keberatan berperan sebagai penjahat jika tidak ada pilihan lain yang bisa dia buat. Tetap saja itu hanya akan menjadi pilihan terakhirnya. Pada titik ini dia jelas memiliki pilihan lain. Namun tanpa sepengetahuan Guru Woyun, lelaki tua ini tidak semudah yang dia yakini. Alasan mengapa dia tidak mengudara di depan Guru Woyun sepenuhnya karena bakat dan kemampuannya. Jika dia orang lain, dia akan melihat perilaku yang sama sekali berbeda dari lelaki tua itu. Nona Gu, apakah kamu benar-benar punya cara lain? Mata Wen Yan berbinar dan rasa harapan muncul di wajahnya yang hangat. Sebelum ini dia mungkin tidak percaya pada kata-kata Guru Woyun, namun begitu dia mengetahui bahwa wanita ini mampu memurnikan pil, nyala api harapan menyala di dalam hatinya sekali lagi. Aku merasa ada sekitar. Guru Woyun berhenti sebelum melanjutkan. Kemungkinan 80% untuk sukses. Dia mungkin tidak mengkonfirmasi peluang keberhasilan sepenuhnya, tetapi peluang 80% ini saja sudah cukup untuk menggairahkan Wen Yan. Bahkan hati tenang lelaki tua itu melompat. Sebenarnya dalam hal kekuasaan lelaki tua itu masih memiliki semacam harapan, namun buah darah naga itu hanya bisa memberinya jaminan 20%. Harapan dalam hal ini terlalu kecil sehingga dia lebih suka tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri tentang hal itu. Adapun alasan dibalik kunjungannya ke kota angin berawan, dia datang karena dia tidak ingin upaya cucunya menjadi sia-sia. Nona Gu, bisakah kamu benar-benar membantu kakekku? Mata pemuda yang lembut itu berbinar saat dia dengan cepat meraih tangan Guru Woyun. Suaranya bergetar karena kegembiraan saat dia berbicara. Selama kamu bersedia membantu kakekku, aku akan melakukan apa saja. Swear. Pria tua itu batuk kering dan menatap pemuda yang lembut itu. Jangan kasar pada Nona Gu. Wajah Jiang Mozu menjadi merah saat dia dengan cepat melonggarkan cengkeramannya di tangan Guru Woyun. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan bergumam sambil tersipu malu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Dia dengan hati-hati melirik Guru Woyun saat dia mengucapkan kata-kata ini, benar-benar takut bahwa wanita ini akan marah dengan tindakannya. Jika itu terjadi dan dia menolak untuk menyelamatkan kakek, dia akan menjadi buronan keluarga Jiang. Nona, cucuku ini tidak sabar dan ceroboh. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya.
Ah benar, aku belum memperkenalkan diri kepadamu. Nama keluargaku adalah Jiang, semua orang di wilayah Blok Utara mengenalku sebagai Patua Jiang, namun kamu bisa memanggilku kakek Jiang. Ini cucuku, Jiang Mozu. Aku harap kamu dapat membantuku dalam mendidik cucuku di masa depan. Patua Jiang menghela nafas dengan emosi, ada alasan mengapa dia mengatakan kata-kata ini. Dia gadis yang luar biasa, kalau saja dia adalah cucuku, tapi ini tidak mungkin, itu sebabnya aku ingin memberikan cucuku kepadanya sehingga dia bisa belajar darinya. Patua Jiang. Guru Woyun tersenyum ketika dia menyapanya. Jika Anda bisa memberiku beberapa ramuan obat, aku bisa mulai menyembuhkan Anda sekarang. Ramuan yang aku butuhkan agak umum, jadi aku yakin Istana Gubernur bisa menyediakannya. Ketika dia mendengar Guru Woyun memanggilnya seperti itu, Patua Jiang merasa agak kecewa. Namun ketika dia mendengar kata-katanya, matanya langsung menyala dan napasnya menjadi lebih cepat. Maksudmu kita bisa memulai perawatan sekarang? Itu benar. Guru Woyun mengangguk. Cedera lama Anda disebabkan oleh keracunan, karena racun belum sepenuhnya dibersihkan itu telah menumpuk di pembuluh darah Anda. Namun aku tidak bisa membersihkan semuanya dalam 1 hari, jadi Anda harus siap. Baik. Patua Jiang tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkanmu Nona Gu, tapi bolehkah aku bertanya, berapa hari yang dibutuhkan untuk benar-benar dibersihkan? 3 hari. 3 hari itu adalah waktu minimum yang dia butuhkan untuk sepenuhnya membersihkan racun dari sistemnya. Racun itu terlalu keras kepala sehingga bisa menumpuk di tubuhnya untuk waktu yang lama. Jika dia tidak menembus ke peringkat tertinggi bela diri pada saat ini, dia mungkin tidak berdaya untuk melakukan apapun kali ini. Bagaimanapun kota angin berawan adalah kekuatan yang cukup tangguh di wilayah Blok Utara, oleh karena itu, Istana Gubernur menyimpan koleksi herbal yang cukup mengesankan. Bahan-bahan yang dibutuhkan Guru Woyun segera dikirim oleh pihak pengiriman Wenyan. Setelah menerima ramuan obat, Guru Woyun kemudian meminta semua orang untuk pergi dan mulai mendetoksifikasi tubuh Patua Jiang. Dalam seluruh proses detoksifikasi, Wenyan dan Jiang Mozu telah menunggu di luar ruangan tanpa pergi bahkan untuk sesaat. Saat mereka semakin cemas karena menunggu, pintu yang tertutup rapat dibuka dari dalam. Orang pertama yang melangkah keluar mengenakan jubah hijau dan menunjukkan sikap acuh tak acuh yang biasa. Mata gelapnya tenang dan tidak ada satupun tanda emosi yang terlihat di dalamnya. Jantung Wenyan berdebar cemas ketika dia melihat ekspresi wajahnya dan dia buru-buru bergegas ke kamar. "Kakek, apakah Anda baik-baik saja?" Dia melihat lelaki tua yang sedang duduk bersila dan memperhatikan ekspresi tanpa emosi di wajahnya juga. Jantungnya berpacu kencang ketika dia berbicara. "Kakek, apakah itu gagal?" "Tidak apa-apa, meski begitu kita masih memiliki buah darah naga. Aku akan memastikan bahwa buah darah naga akan menampilkan efek terbaiknya." Pada saat ini Wenyan mendapat kesan bahwa Patua Jiang tidak dapat menerima keterkejutan dan tidak bisa berkata-kata.
Dia buru-buru mencoba menghiburnya tetapi alisnya tetap berkerut rapat dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sama sekali. Bocah idiot. Sama seperti Wen Yan yang benar-benar cemas, lelaki tua itu akhirnya menjawab. Untuk apa kamu berdiri? Aku mulai kaku. Kenapa kamu tidak membantuku? Ah! Wen Yan agak bingung sebelum dia dengan cepat mengikuti perintah Pak Tua Jiang dan membantunya berdiri. Kakek. Wen Yan berbicara dengan suara cemas. Ada apa? Bahkan jika Nona Gu gagal, itu bukan masalah besar. Lagi pula banyak dokter yang mencoba mengobati Anda gagal, jadi jangan salahkan dia untuk ini. Selain itu bukankah dia menyebutkan bahwa dia tidak akan bisa membersihkan racun hanya dalam 1 hari? Lagi pula ini baru sehari, kita masih punya 2 hari lagi untuk mencoba lagi. Bagaimanapun Guru Oyun telah membantu semua orang di kota angin berawan, dan Wen Yan tidak ingin kakek dari pihak ibu menyalahkannya dengan cara apapun. Pak Tua Jiang menarik napas dalam-dalam sebelum memelototi Wen Yan. Siapa yang memberitahumu bahwa itu gagal? Aku hanya merasa sedikit mati rasa. Biarkan aku memberitahumu ini, sejak aku diracuni, ini adalah pertama kalinya aku merasa begitu santai seolah-olah tulangku telah dibersihkan. 3 hari, Pak Tua Jiang percaya bahwa dia mungkin bisa kembali ke kejayaannya besok tanpa perlu menunggu 3 hari lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia memikirkan hal itu dan berbicara dengan ekspresi berseri-seri di wajahnya. Ya Ner, aku punya perasaan bahwa gadis kecil ini bukan hanya rumput liar di kolam, dia akan tumbuh lebih kuat suatu hari nanti. Ketika saat itu tiba, mungkin para jenius dari kota pertama hanya bisa melihat keberadaannya. Wen Yan benar-benar bingung ketika mendengar ini. Guru Oyun memang sangat kuat, bahkan dia mengakui hal ini, kalau tidak, binatang suci itu tidak akan pernah mengikutinya dengan sukarela. Namun, bahkan para jenius tak tertandingi dari kota pertama tidak dapat dibandingkan dengannya. Apakah ini mungkin? Kota pertama tidak seperti tempat manapun di dunia sekuler. Jumlah jenius yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana dan beberapa tidak ada tandingannya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan menempatkan Guru Oyun dengan harga yang begitu tinggi. Zuer. Pak Tua Jiang melirik Jiang Mozu yang berdiri di pintu. Dia kemudian mengangkat alisnya dan berkata, layak bagimu untuk memulai hubungan dengan gadis kecil ini. Selain itu kamu dapat belajar dengan baik darinya. Aku percaya bahwa penampilannya akan membawa perubahan besar pada lanskap wilayah Blok Utara. Mungkin kita bahkan bisa menjadi satu. Wen Yan, yang masih belum sadarkan diri, menjadi linglung sekali lagi ketika mendengar kata-kata ini. Penampilannya akan membawa perubahan besar pada lanskap wilayah Blok Utara. Wen Yan mengerutkan alisnya tetapi dia tidak menanggapi kata-kata Pak Tua Jiang. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa kata-kata Pak Tua Jiang akan membuahkan hasil suatu hari dan bahwa wilayah Blok Utara memang akan sangat berubah oleh penampilan Guru Oyun, menciptakan pembantaian besar-besaran. Kakek, aku mengerti. Jiang Mozu tersenyum ketika dia menjawab. Senyumnya secerah sinar matahari yang menyinari hati seseorang. Saat itu sosok yang lembut dan tenang muncul di mata pikirannya, menyebabkan dia memerah. Aku tidak akan mengecewakan Anda.